warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Dwi Wahyuni, NIM 21231032 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Fisika Umum yang berjudul Besaran dan Satuan. Pada materi kali ini akan ada 4 pokok pembahasan penting. Yang pertama itu mengenai pengertian dari besaran dan satuan. Selanjutnya, ada jenis-jenis besaran berdasarkan satuannya, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Materi yang ketiga ada alat ukur, dan materi yang keempat ada vektor dan juga skalar. Sebelum kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang besaran dan juga satuan, mari kita mengenal terlebih dahulu tentang pengukuran. Jadi, apa sih itu pengukuran? Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita melakukan pengukuran, mulai dari mengukur panjang meja, mengukur berat suatu benda, atau bahkan mengukur waktu ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan. Jadi, apa sih pengukuran itu sebenarnya? Dalam fisika, pengukuran itu adalah suatu kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan menggunakan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Jadi, pada fisika, pengukuran itu memiliki 2 komponen pokok, yaitu besaran dan juga satuan. Untuk pengertian besaran dan satuan akan kita bahas pada materi selanjutnya. Materi yang pertama, yaitu besaran dan satuan. Apa itu besaran dan satuan? Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, serta memiliki nilai dan juga satuan. Sementara satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan ini ada yang dinamakan dengan satuan internasional. Apa itu? Yaitu satuan yang distandarisasi dan diakui penggunaannya secara internasional. Mengapa harus ada besaran dan juga satuan? Salah satu manfaat dari mengapa harus ada besaran dan satuan ini, yaitu adalah untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dari hasil pengukuran. Coba kita bayangkan, ketika suatu pengukuran itu tidak memiliki besaran dan juga satuan, maka tidak ada suatu tolak ukur yang pasti ketika kita akan mengukur sesuatu. Contohnya seperti pada zaman dahulu, di mana pengukuran hanya didasarkan pada panjang lengan jengkal tangan. Sementara yang kita tahu bahwa lengan jengkal tangan yang dimiliki oleh seseorang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur yang pasti ketika kita melakukan pengukuran terhadap panjang suatu benda. Selain itu, besaran dan satuan ini juga penting untuk menyeragamkan hasil dari pengukuran. Dan yang terakhir, harus ada besaran dan satuan untuk memperoleh hasil pengukuran yang tepat. Materi yang kedua yaitu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok dan besaran turunan? Berdasarkan satuannya, besaran ini terdiri atas 2 macam, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Sementara besaran turunan adalah besaran yang disusun atau diturunkan dari besaran pokok. Jadi, jika besaran pokok dijadikan sebagai dasar, maka besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok itu. Selanjutnya, ada contoh dari besaran pokok dan juga besaran turunan. Yang pertama di sini yaitu tentang besaran pokok. Besarannya seperti panjang yang dilambangkan dengan huruf L dengan satuannya adalah meter. Sementara yang kedua juga ada massa dengan lambangnya adalah M dan satuannya adalah kilogram. Kemudian juga ada waktu, kuota listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, sudut bidang datar, dan juga sudut ruang. Kemudian ada besaran turunan. Contohnya di sini yaitu tentang luas, kemudian ada kecepatan, ada gaya, ada tekanan dan juga usaha. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa besaran turunan ini merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya seperti besaran luas, di mana luas ini merupakan hasil kali dari besaran panjang dan juga lebar, sehingga diperoleh luas dengan lambang besaran turunannya adalah A dan satuannya adalah meter kuadrat. Materi yang ketiga adalah alat ukur besaran. Tidak afdol
tiga alat ukur yang biasa kita gunakan untuk mengukur sesuatu benda. Yang pertama ada alat ukur panjang. Alat ukur panjang di sini contohnya seperti mistar, jangka sorong, dan juga mikrometer skrup. Kemudian ada alat ukur massa. Contohnya seperti neraca dua lengan, neraca elektronik, neraca Ohaus, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada alat ukur waktu. Contohnya seperti jam dinding, stopwatch, jam pasir, jam matahari, dan lain-lain. Yang pertama, alat ukur panjang. Berikut saya lampirkan gambar beberapa contoh dari alat ukur panjang. Yang pertama ada mistar. Mistar ini yang biasa kita gunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Mistar ini memiliki skala terkecilnya yaitu 1 mm dengan ketelitian mencapai 0,5 mm. Selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong ini umumnya kita gunakan untuk mengukur ketebalan dari suatu benda dengan memiliki skala terkecil yaitu 1 mm dengan ketelitian mencapai 0,1 mm. Dan yang terakhir itu ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini memiliki skala terkecil yaitu 0,5 mm dengan ketelitian mencapai 0,01 mm. Pada mikrometer skrup ini kita mengenal dua skala yang digunakan, yaitu skala Rolnius dan juga skala utama. Selanjutnya ada alat ukur massa. Contohnya di sini ada alat ukur massa berupa neraca pegas, kemudian juga dan neraca dua lengan, dan juga dan neraca Ohaus yang biasa kita gunakan sehari-hari. Berikut ini saya lampirkan gambarnya. Dan yang ketiga ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu ini contohnya seperti jam dinding, kemudian juga ada stopwatch, dan juga jam pasir. Berikut adalah salah satu contoh soal mengenai pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, di mana contoh soalnya yaitu suatu hasil pengukuran tebal kotak dengan jangka sorong seperti ditunjukkan oleh gambar. Jika tebal kotak yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah 2,15 cm, maka hasil pengukurannya dapat ditulis sebagai 2,150 kurang lebih 0,05 cm. Berarti hasil pengukuran tebal kotak berada di antara 2,145 dan di antara 2,155 cm. Materi yang keempat yaitu tentang vektor dan skalar. Vektor dan skalar ini merupakan jenis besaran berdasarkan nilai dan juga arah. Artian vektor dan skalar. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya seperti perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, medan magnet, dan lain-lain. Sementara skalar adalah jenis besaran yang hanya memiliki nilai saja, tanpa memiliki arah. Contohnya seperti semua yang ada pada besaran pokok. Dan contoh lain seperti energi, kemudian ada kelajuan, luas, daya, volume, dan lain-lain. Vektor satuan. Suatu vektor dapat ditulis dengan dua macam, yaitu ada vektor baris dan juga vektor kolom. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menulis suatu vektor dengan menggunakan vektor baris. Contohnya seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar. Pada gambar ini terdapat vektor A yang terletak pada sumbu X, Y, dan juga Z, di mana untuk menuliskan vektor A dapat ditulis sebagai berikut. Vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Yang perlu digarisbawahi itu adalah pada saat menuliskan suatu vektor, maka kita harus menuliskan tanda panah di atas huruf vektornya. Contohnya di sini seperti vektor A, maka kita menuliskan tanda panah di atas huruf A-nya. Hal ini menunjukkan bahwa A itu merupakan suatu besaran vektor yang memiliki nilai dan juga arah. Selanjutnya ada perkalian vektor. Dalam vektor itu kita bisa mengenal dua jenis perkalian, yaitu perkalian titik dan juga perkalian silang. Yang pertama adalah perkalian titik. Suatu vektor A dikali vektor B sama dengan A kali B dikali cos theta, atau A kali B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ.
Selanjutnya ada perkalian silang, di mana rumus yang bisa kita gunakan di sini yaitu untuk mencari C itu sama dengan A dikali B atau sama dengan A dikali B dikali sin theta. Sehingga CX sama dengan AY dikali BZ dikurang AZ dikali BY, CY sama dengan AZ dikali BF dikurang AX dikali BZ, kemudian CZ sama dengan AX dikali BY dikurang AY dikali BZ. Itulah rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan perkalian dua titik pada vektor dan juga perkalian silang. Baiklah, sampai di sini materi yang bisa saya jelaskan mengenai besaran dan juga satuan. Sampai berjumpa pada materi berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.